Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, masih di bulan Syawal, kita tetap berupaya ya untuk menjaga iman dan amal solih yang telah kita lakukan selama Ramadan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya tentu banyak hal ya yang bisa kita lakukan dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang wajib atau juga perintah yang sunnah. Sebagaimana Ramadan, kita berupaya untuk menunaikan semua perintah itu dalam segala aktivitas kita. Ya, tidak memilih-milih kita melaksanakan perintah dalam hal ibadah mahdoh saja, tapi semua dalam aspek aturan kehidupan itu kita coba penuhi selama Ramadan gitu. Pertanyaannya adalah ketika Ramadan selesai, apakah kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan semua perintah itu, terlebih yang wajib atau juga yang sunnah itu tetap akan kita pertahankan gitu. Pun juga larangan ya, larangan selama Ramadan kita itu tinggalkan gitu kan. Apakah setelah Ramadan selesai kita itu akan kembali menunaikan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita? Ya, ini tentu menjadi bahan evaluasi dari aktivitas ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kalau kita ingin mengetahui, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan kita itu dapat atau enggak gitu, berhasil atau tidak, sebenarnya simpel ya. Dan insya Allah kita juga sudah mengetahui itu pasca Ramadan, apakah kita itu menjadi lebih baik atau tidak gitu. Kalau kemudian kita itu menjadi lebih baik, baik itu dalam konteks ibadah kepada Allah dan juga dalam urusan muamalah dengan sesama manusia, maka insya Allah kita itu akan mendapati ibadah Ramadan kita gitu. Tapi kalau sebaliknya gitu, kita semakin menjauh dari Allah dalam arti perintah kita itu milih-milih untuk dikerjakan, larangan kita milih-milih untuk meninggalkan, maka saya khawatir ya, dari memilih-milihnya perintah dan memilih-milihnya larangan itu sebagai tanda bagi kita Ramadan kita itu tidak dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat yang dimuliakan Allah, simple sebenarnya ya. Ketika kita itu ingin mengetahui kita itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa atau tidak gitu ya, ketika melaksanakan aktivitas hidup di dunia ini terhadap perintah, kita masih menunggu, kita masih berpikir mau dikerjakan atau tidak begitu ya. Terhadap larangan kita masih menunggu, kita itu masih berpikir ditinggalkan atau tidak ya. Maka sebenarnya kalau perintah itu kita tuh tidak perlu menunggu lama, tunaikan. Kalau larangan itu tidak perlu juga menunggu terlalu lama, ditinggalkan atau tidak, itu harus selalu ditinggalkan gitu. Karena itu akan menjadi indikasi apakah kita itu termasuk ke dalam bagian kelompok orang-orang yang muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bahwa kehidupan dunia itu pasti ada ujian, sahabat sekalian, sebagaimana Ramadan gitu ya. Pasti Allah itu akan menaikkan derajat kita ketika kita itu lolos uji gitu ya. Ketika kita itu beribadah kepada Allah taat, tapi dalam muamalah tidak taat ya, berarti belum lolos uji. Ketika dalam hal larangan kita itu masih milih-milih, berarti kita itu masih belum lolos uji. Karena sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kelulusan di dalam melaksanakan ujian hidup di dunia itu, ketika dia diseru dalam perintah, dia diseru untuk meninggalkan larangan, maka jawabannya itu yakin dan pasti sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati, dalam arti mengerjakan, menunaikan dalam perintah dan meninggalkan terhadap larangan. Dan ini tentu berbeda bagi orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau percaya kepada Allah di satu sisi, di sisi yang lain dia tidak percaya kepada Allah. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru terhadap perintah dan larangan, mereka menjawab, sama-sama menjawab. Tapi jawaban mereka, sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami bermaksiat. Kami mendengar, tapi kami lalai terhadap perintah. Kami mendengar, tapi kami tunaikan apa yang telah dilarang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita selalu dalam kehidupan di dunia ini, teguh di dalam ketaatan dan bersabar di dalam meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.